Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadul Fitri Rostiani, peserta Latsar CPNS Pemkab Belitung, Angkatan 1, Kelompok 4. Menjadi ASN adalah profesi yang cukup diminati di Indonesia. Namun tak sampai di situ saja, menjadi ASN berarti kita sudah siap untuk lebih mengabdikan diri kepada negara. Menjadi ASN, kita juga harus menerapkan nilai-nilai dasar PNS. Apakah itu? Itulah dia aneka, akuntabilitas, nasionalisme, etika profesi, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, aneka ini harus menjadi nilai dalam setiap ASN dalam bekerja, agar kita dapat menjadi ASN yang profesional dan berkualitas. Satu, akuntabilitas. Yuk, simak video berikut. Saudara petugas Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal di Kota Medan. 4 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya merupakan oknum ASN. Terbongkarnya aksi penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal berawal dari adanya informasi masyarakat. Petugas yang melakukan penyelidikan berhasil mengamankan 4 orang tersangka. Keempat tersangka diantaranya masing-masing berinisial SW yang berperan sebagai pengumpul masyarakat yang ingin divaksin. Tersangka IW yang merupakan oknum dokter di Rutan Tanjung Gusta Medan, serta tersangka KS dan SH, oknum ASN Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang berperan sebagai penyalur vaksin. Dalam menjalankan aksinya, tersangka SW mengumpulkan masyarakat yang ingin divaksin dengan meminta imbalan sebesar Rp250.000 per orang. Pelaksanaan vaksinasi ini sudah dilakukan sebanyak 15 kali sejak April 2021 lalu di sejumlah lokasi di Kota Medan dan Jakarta dengan jumlah orang yang sudah divaksin sebanyak 1.085 orang. Dari hasil penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal, keempat pelaku memperoleh keuntungan 200 juta lebih. Vaksin COVID-19 yang diselewengkan oleh para pelaku seharusnya diperuntukkan untuk klien publik dan warga binaan di Rutan Tanjung Gusta Medan. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak menyebutkan pihak kepolisian masih akan menyelidiki kasus ini karena diduga ada pelaku utama yang menggerakkan keempat tersangka tersebut. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ia merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai amanah nasionalisme. Berikut ini ada beberapa contoh kasus lain yang berhubungan dengan nilai akuntabilitas. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang ASN harus menjaga nilai akuntabilitas ini, seperti teman-teman ASN kita yang ada di Kabupaten Mamuju. 2. Nasionalisme. Berita berikut ini adalah berita yang berhubungan dengan nilai nasionalisme di mana kewajiban kita sebagai warga negara untuk membayar pajak. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Sebagai seorang ASN, kita harus taat dalam membayar pajak sebagai bentuk dari nasionalisme kita kepada negara Indonesia. 3. Etika publik. Yuk, perhatikan berita berikut. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, pada awak media Selasa siang di Balai Kota Malang. Oknum ASN yang tertangkap mengkonsumsi sabu dan kasusnya kini tengah ditangani oleh Polda Jatim adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Ade Herawanto. Atas tindakannya ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Manajemen ASN, maka Ade Herawanto diberhentikan sementara karena tersangkut persoalan hukum. Sutiaji mengaku prihatin atas jeratan kasus narkoba pada mantan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini. Ia juga meminta maaf karena gagal membina anak buahnya dan tidak bisa memberi contoh yang baik pada masyarakat. Selain masalah tadi, terdapat juga beberapa masalah lain yang berhubungan dengan etika publik. Sebagai seorang ASN, sudah sepatutnya untuk kita agar dapat menjaga etika publik kita. Etika publik sendiri ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan wujud layanan bagi aparatur yang bersentuhan langsung dengan penerima manfaat
yaitu masyarakat. Biasanya sering dikaitkan juga dengan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh ASN dalam meningkatkan komitmen mutu. Sebanyak 22 ASN berprestasi terima penghargaan dari pemerintah Kabupaten Balangan pada pelaksanaan apel gabungan yang berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 18 Mei 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan pihaknya memberikan penghargaan kepada ASN di lingkungan Pemkab Balangan ini sebagai ungkapan apresiasinya kepada ASN yang sudah memberikan kinerja terbaiknya bagi Kabupaten Balangan. Untuk itu, kita harus menjaga komitmen mutu sebagai seorang ASN sekaligus tetap terus berinovasi di bidang kerja kita. 5. Anti korupsi. Yuk, perhatikan berita berikut. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 36 pejabat ASN di kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemeriksaan ini terkait dengan kasus korupsi bansos COVID-19 di Dinas Sosial Pemkab Bandung Barat. Sebanyak 10 petugas penyidik KPK mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat dengan kawalan petugas kepolisian bersenjata lengkap. 36 pejabat ASN diperiksa terkait dugaan korupsi bansos COVID-19. Pemeriksaan dilakukan di ruang kantor Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat dan rencananya pemeriksaan akan dilakukan hingga 3 hari mendatang. Sebagai seorang ASN, kita harus menghindarkan diri kita dari perilaku korupsi. Sikap ini diwujudkan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat merujuk kepada tindak pidana korupsi. Nah, itulah dia kejadian-kejadian yang berhubungan dengan nilai aneka. Yuk, sebagai seorang ASN, kita terus asah, pelajari, dan terapkan nilai-nilai ini. Akhir kata, saya Fathul Fitriyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.